Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, dan para wakil rektor Universitas Hasanuddin, para guru besar, dosen, dan semua sivitas akademika Universitas Hasanuddin yang saya banggakan, khususnya adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Sebelumnya saya ingin kasih komentar kalau Universitas Hasanuddin sudah mencapai 951 dari 1000 universitas, saya belum puas. Saya baru puas kalau salah satu alumni Universitas Hasanuddin bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Tapi memang susah, Pak Rektor, kita tahu dirilah. Nama Bapak juga sudah jauh dari radar. Namanya Bapak Jamaluddin Jompa, padahal kriteria tradisional itu ada O di belakangnya. Kecuali kalau mau Bapak ganti menjadi Jamaluddin Jompo, saya kira nggak ada yang mau. Ya itulah, kita memang yang penting jiwa semangat pengabdian tidak boleh pudar, karena kita memang diberi takdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan juga yang paling penting sebagai umat manusia kita harus menghormati orang tua kita masing-masing. Tanpa kehadiran orang tua, kita semua tidak mungkin berada di tempat ini yang sangat kita hormati. Dulu waktu saya kecil, kira-kira umur saya 8 tahun, saya suka masuk ke kampus lama di apa Pak namanya? Di Baraya, ya. Karena kebetulan saudara kandung saya adalah mahasiswa Universitas Hasanuddin di kampus lama pada waktu itu bersama Pak Yusuf Kalla. Saya masih kecil. Saya juga belum tahu kalau saya bisa berdiri di sini. Ya itulah takdir dan jalan Allah, tidak ada yang bisa tawar, sehingga kita sebagai manusia kita pegang dua aja. Yang pertama, kita taat kepada yang berkuasa, tapi kita hanya takut kepada yang maha kuasa. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, kalau para sesepuh-sesepuh ini susah saya berbicara dengan beliau karena dia sudah lebih tinggi ilmunya dari saya. Jadi saya ingin ngobrol dengan adik-adik yang ada di atas sana, dan saya bermaksud untuk menyemangati adik-adik semua. Saya pernah 15 tahun yang lalu
masuk di auditorium ini, kalau tidak salah rektornya itu Pak Profesor Paturusi. Saya pernah masuk ke ruangan ini dan saya ngobrol, mungkin sudah semua lulus dan sudah menjadi pengabdi kepada masyarakat. Jadi Universitas Hasanuddin ini universitas sejarah. Sejak pemberontakan Kahar Muzakar yang mengganggu keamanan di Sulawesi Selatan, kampus ini sudah ada. Dan kampus ini selalu dijaga oleh Tentara Nasional Indonesia agar supaya jiwa dan semangat para sesepuh bahwa di Sulawesi Selatan harus ada kawah candra di muka untuk melahirkan para pengabdi intelektual bangsa yang berasal ataupun yang ada di Sulawesi Selatan. Dan alhamdulillah sudah banyak sekali yang melahirkan pengabdi-pengabdi yang sangat kita banggakan, antara lain Pak Yusuf Kalla. Hanya memang tidak ada prajurit TNI yang dari Sulawesi Selatan yang bersekolah atau di Universitas Hasanuddin sehingga dia menjadi tampuk yang paling tinggi. Tapi kita waktu itu jaga dari luar Unhas, ya. Kita jaga Unhas sehingga hari ini minta maaf saya datang dengan baju loreng ini juga untuk menjaga Unhas, bukan untuk mengokupasi Unhas. Kita harus menjaga Unhas ini sebagai universitas yang menjadi simbol persatuan nasional yang berasal dari Indonesia Timur. Sangat-sangat diperlukan simbol-simbol yang menyemangati perjuangan kita. Dan Unhas ini adalah salah satu tempat di mana kita mempunyai suatu pejuang-pejuang yang mempunyai kapasitas yang sangat tinggi. Dua gambar yang ada di depan adik-adik sekalian ini menunjukkan semangat kita sekarang dan semangat kita yang akan datang. Saya tahu Pak Gubernur Andi Pangerang Petarani, saya masih kecil waktu itu. Ini sebetulnya seorang prajurit TNI yang dikasih pangkat mayor tituler oleh Bung Karno. Karena pada waktu itu semua gubernur di seluruh Indonesia karena situasi keadaan darurat diberi pangkat mayor tituler. Jadi beliau adalah seorang prajurit TNI yang diberi pangkat dan mempunyai jabatan sebagai gubernur Sulawesi Selatan dan Tenggara pada waktu itu. Jadi itulah kebanggaan kita sebagai keluarga besar yang berasal dari Sulawesi Selatan. Dan saya juga merasa bangga bahwa saya adalah Menteri Pertahanan nomor 2 dari Sulawesi Selatan setelah Pak Yusuf. Kita tahu bahwa orang bilang, bukan saya yang bilang, katanya kalau tanpa Sulawesi Selatan nggak lengkap republik ini. Itu katanya orang. Tapi ini adalah semangat buat kita bahwa adik-adik yang ada di belakang dan di atas tidak boleh kehilangan semangat. Ewako. Ini yang sangat perlu buat kita. Hari ini saya mau ngobrol dengan adik-adik sekalian mengenai negara kesatuan Republik Indonesia yang pantang menyerah. Kita tahu bahwa republik kita ini
ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus hidup beragam-ragam, terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam agama dan ras, tapi bisa hidup rukun. Kita tahu di Eropa jumlahnya 27 negara. Berarti ada 27 kepala negara. Ada 27 menteri pertahanan. Ada 27 panglima tentara. Tapi mereka tidak bisa hidup damai. Ribut aja terus. Tapi di Indonesia yang luasnya seperti Eropa, hanya ada satu presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan. Ini adalah menunjukkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu ampuh. Jadi kita yang ada di sini yang masih diberi napas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sekali-sekali kita mengabaikan persatuan dan kesatuan nasional. Saya hormat dan bangga kepada Pak Rektor bahwa kampus ini adalah kampus yang disiplin. Nggak ada anarko. Saya bangga betul. Karena apa? Menurut intelligence yang kita miliki, itu anarko berasal dari negara asing yang tidak menginginkan persatuan nasional kita itu selalu kita jaga. Jadi jangan kasih kesempatan anak-anak kita itu kena infiltrasi dari anarko, karena ini adalah akan membuat negara kita terpecah belah. Dan kita tahu orang asing dari dulu mau Indonesia itu pecah. Kita masih ingat yang namanya politik divide et impera. Dan ini sampai sekarang, tapi modelnya berbeda. Jadi saya ingin kasih tahu kepada adik-adik dan teman-teman sekalian, jangan kasih kesempatan anarko itu berada di lingkungan kita. Saya menghormati mahasiswa Universitas Hasanuddin, betul-betul dia tangguh dan disiplin, dan dia berpikir jauh ke depan. Jangan berpikir jangka pendek, berpikirlah jauh ke depan. Karena apa? Pikiran jangka pandang dan jauh ke depan itu adalah harapan orang tua yang mensekolahkan kita untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Itulah yang saya sampaikan tadi. Hormatilah orang tua kita yang bersusah payah melahirkan dan bersusah payah mengasuh kita sampai kita bisa sampai kepada kondisi seperti saat ini, tapi juga sampai kepada kondisi yang kita harapkan. Kita ingin menggantung cita-cita kita setinggi langit. Kalau jatuh, paling jatuhnya di bintang-bintang itu aja. Sambil ngobrol kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, adik-adik sekalian, saya juga ingin menyisipkan bahwa situasi nasional kita sekarang ini terjaga dan terkendali. Memang kita mengalami pasang surut situasi nasional. Baru saja kita mengalami musibah yang terjadi di 3 provinsi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, yang sampai dengan tadi pagi korban meninggal sudah 961 jiwa orang, dan kita doakan semoga arwah mereka syuhada ini bisa mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga, saya katakan terjaga, bahwa situasi yang kita hadapi di Papua yang ingin membuat
negara kesatuan Republik Indonesia ini mau dipecah, tapi sampai dengan saat ini kita utuh seutuh-utuhnya. Jadi kalau adik-adik melihat peta yang di belakang dari tulisan itu, bahwa kita dari ujung Sabang sampai ke Merauke, sampai ke Bovendigul, itu kita jaga dan kita kendalikan supaya semua rakyat Indonesia bisa aman dan nyaman menikmati kemerdekaan. Tapi walaupun terjaga dan terkendali, kita tidak boleh lengah. Kita harus selalu waspada. Bagi mahasiswa, kita harus fokus bahwa kewaspadaan kita harus lahir batin. Secara lahir kita harus jaga betul semangat, dan kita harus jaga betul kita punya negara ini jangan sampai mau dipecah belah. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Republik ini sekarang mengalami kondisi psikologis di mana secara global kita tahu sendiri terjadi persaingan global yang tentunya ingin menunjukkan hegemoni, ingin menunjukkan siapa yang berkuasa di dunia, maka itulah yang bisa menguasai semua sumber daya alam yang ada di dunia ini. Kita juga lihat situasi regional sekarang, konflik yang terjadi di Ukraina dan di Rusia, ini juga menimbulkan impact yang juga berpengaruh kepada negara kita. Kita juga masih dengar dan masih melihat konflik Palestina yang ada di Gaza, yang mau atau tidak mau, kita sebagai negara yang berdaulat, yang berperi kemanusiaan, yang adil dan beradab, dan juga sebagai manusia yang berketuhanan, tidak boleh membiarkan korban manusia. Sudah lebih dari 60.000 jiwa sejak 10 Oktober berapa tahun yang lalu. Ini tidak boleh terjadi. Tapi alhamdulillah, dengan kita punya politik luar negeri, yaitu bebas aktif dan tidak terikat kepada satu negara pun, maka kita juga ikut serta di dalam perdamaian dunia. Alhamdulillah, Republik Indonesia diperhitungkan di dalam perdamaian dunia, dan kita akan ikut serta di dalam operasi perdamaian dunia dalam rangka kita bisa mengurangi dan sedapat mungkin kita berusaha keras agar tidak terjadi lagi eksploitasi de l'homme par l'homme dan eksploitasi de nation par nation. Tidak boleh lagi ada. Jadi ini yang sedang kita kerjakan sekarang, baik secara dunia, secara regional, dan secara nasional. Kita semua harus waspada bahwa kita tidak ingin negara kita itu orang melihat kita bangkit membangun ekonomi kita. Adik-adik sekalian, saya ingin kembali mengingatkan bahwa kita semua dituntut untuk bertanggung jawab melaksanakan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebagai mahasiswa, ini adalah hal yang paling penting, bahwa kita harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini adalah amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang tidak bisa diamandemen oleh siapapun, karena pembukaan itu adalah suatu hal yang sangat sakral yang kita tidak perlu mengamandemen lagi.
Ini adalah tugas kita semua. Kita mesti menjaga bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kita tidak mau lagi dijajah oleh negara asing, dan kita tidak mau lagi harta karun kita, sumber daya alam kita dibawa keluar dan tidak kembali uangnya ke Indonesia. Ini adalah tugas kita semua, dan ini juga bagian tugas dari sektor pertahanan negara untuk menjaga keutuhan wilayah, menjaga kedaulatan negara, dan juga untuk menjaga keselamatan bangsa. Jadi amanat yang diberikan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar ini itu adalah menjadi bagian dari tugas kita di dalam menjalankan bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa terjaga dan terkendali. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian yang saya hormati, sedikit saya memberi informasi mengenai pertahanan negara. Sebetulnya pertahanan negara ini itu bukan tugas tentara saja, tetapi ini adalah tugas seluruh rakyat Indonesia. Kita kenal di dalam salah satu pasal di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di situ disebutkan bahwa pertahanan negara kita adalah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Jadi tidak satu orang pun yang lepas dari kewajiban untuk mengamankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah sistem pertahanan yang tidak lahir karena dibuat, tapi lahir dengan filosofi keberadaan kita sebagai bangsa Indonesia. Saya kira kita masih ingat Sumpah Pemuda. Oleh karena itu kita semua ini adalah bagian dalam rangka menjaga keutuhan negara kita yang kita sebut Sis Hankam Merata. Ini sangat penting untuk diketahui oleh adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, bahwa Sis Hankam Merata ini menugaskan warga negara yang terlibat di dalam gelar kekuatan pertahanan yang kita sebut sebagai kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan kekuatan Kepolisian Republik Indonesia. Ini adalah kekuatan utama di dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar. Secara khusus saya ingin menyampaikan kepada para mahasiswa sekalian bahwa pertahanan Indonesia itu mempunyai satu tagline. Dia mempunyai satu kalau boleh saya katakan satu formula yang disebut sebagai strategi pertahanan yang defensif aktif. Mungkin para mahasiswa melihat sekarang kita sedang bekerja keras untuk bagaimana supaya strategi pertahanan negara ini bisa terus kita tingkatkan, bangkitkan agar kita menjadi negara yang berwibawa baik di nasional maupun di internasional. Jadi pertahanan defensif aktif yang kita kembangkan ini adalah bukan satu pertahanan yang sifatnya mau ofensif. Kita tidak ingin mengganggu tetangga, kita tidak ingin mengganggu negaranya orang, tapi kita juga tidak ingin diganggu oleh orang lain di negara kita. Oleh karena itu, implementasi daripada strategi pertahanan negara ini kita kembangkan terus dan kita terus waspada. Secara fisik, saya ingin sampaikan bahwa sebetulnya
defensif aktif itu ditujukan untuk apa? Ini ditujukan agar supaya negara bisa membangun ekonominya. Kenapa? Negara ini sangat kaya. Negara ini sangat kaya. Ada lagunya Kus Plus zaman dulu, itu dia bilang kalau tongkat ditanam langsung jadi tanaman. Kira-kira begitulah kesuburan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, saya kalau boleh sedikit bercerita bagaimana negara yang kaya ini mau dicolong, mau dicuri oleh negara orang lain yang tidak mempunyai sumber daya alam. Saya kasih contoh bahwa di Bangka Belitung kita mempunyai hasil timah yang sangat besar di dunia. Ada negara, saya nggak sebut, dia bisa jadi negara pengekspor timah nomor di bawah 10 besar, tapi dia tidak punya penghasilan timah. Dari mana bisa terjadi? Itu karena kita tidak jaga kita punya sumber daya alam kita, sehingga terjadilah illegal mining. Para mahasiswa ingat sejarah bahwa di tahun 77 kita berhasil memberantas penyelundupan timah ke luar negeri. Tapi dia hanya sampai umur 21 tahun. Di tahun 98 sampai dengan tahun 2025 bulan September, semua penghasilan timah kita itu tinggal 20% yang ada di Republik yang bisa dikelola oleh BUMN PT Timah. 80% dibawa keluar tanpa membayar pajak, tanpa membayar apapun kewajiban orang untuk membayar. Ini ironi bangsa kita. Apakah kita mau membiarkan ini untuk nanti adik-adik mahasiswa akan menjadi negara miskin karena kekayaan alamnya disedot terus ke luar negeri? Tentunya semua kita ini tidak ada yang mengharapkan seperti itu. Jadi bisa dibayangkan sejak tahun 98 sampai dengan 2025 September, penghasilan timah kita itu keluar 80%. PT Timah yang seharusnya dia itu bisa menjadi pembanding Pertamina itu melorot jauh ke bawah. Padahal kita pernah 21 tahun mengangkat sumber daya alam yang dikelola oleh PT Timah, hampir serupa kita punya pengelolaan minyak dan gas yang dikelola oleh Pertamina. Ini ironi buat bangsa yang besar, 286 juta jiwa, tapi kekayaan alamnya dicolong begitu aja ke luar negeri. Tapi itu hanya berlaku 21 tahun. Bayangkan dari 2025, dari 98 sampai 2025, itu berapa tahun? Hilang semuanya. Sampai mestinya PT Timah sampai dengan akhir Desember ini, setiap tahun dia mesti mempunyai revenue kurang lebih 20 sampai 25 triliun. Tapi apa yang terjadi? Mereka hanya dapat 1,3 triliun per tahun. Bayangkan. Jadi ini kita harus mengevaluasi. Kita punya negara supaya kita jaga, supaya kita bisa kendalikan ini semuanya. Ini baru di barat, belum yang di timur. Sekian banyak
tambang kita, sawit kita, itu dikelola secara ilegal. Para mahasiswa harus ingat bahwa hutan lindung di Indonesia itu harus dijaga. Sebab Tuhan sudah memperingatkan kita dengan kejadian di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, bahwa kita tidak menjaga hutan lindung. Apa yang terjadi? Terjadilah longsor, banjir, dan memakan 961 jiwa bangsa Indonesia. Ini adalah siapa? Kesalahan kita. Kita tidak jaga sistem kita. Itulah gunanya defense, supporting ekonomi itu sangat penting. Kalau negara kaya, dia harus punya tentara yang kuat. Kalau tidak kuat tentaranya, sama dengan rumah, tidak ada yang jaga, orang keluar masuk bawa harta karun dari dalam rumah. Dan ini kita tidak hendaki. Oleh karena itu, tugas kita sekarang di bidang pertahanan adalah menjaga ekonomi kita ini, sustainability-nya kita jaga. Kita mesti ingat bahwa tanpa kekayaan alam, rakyat tidak bisa menikmati kemerdekaan. Ini tantangan untuk para mahasiswa. Tantangan untuk para mahasiswa. Sekarang Anda berhadapan dengan buku, tapi nanti Anda pasti berhadapan dengan kenyataan. Dan kita di dalam aliran bernegara, sekarang ada kondisi realita. Ada 3 macam aliran bernegara. Yang pertama, aliran ideologi sudah kita lewati. Yang kedua, aliran ekonomi sekarang sedang pasang surut. Tapi yang paling penting adalah aliran yang ketiga yang kita semua harus berusaha keras untuk menjaga, adalah aliran yang realistis. Aliran realistis itu adalah kita tahu apa yang terjadi, tapi kita harus tahu bagaimana kita mempertahankan supaya kedaulatan ekonomi kita, kedaulatan politik kita tetap bisa kita jaga. Ini sangat diperlukan. Itulah yang disebut aliran survival. Jadi, teman-teman mahasiswa, aliran survival ini penting bagi kita semua, terutama mahasiswa sebagai penjuru masa depan bangsa Indonesia. Kita tidak boleh lagi membiarkan ada kejadian-kejadian seperti yang sekarang ini, terutama ekonomi kita mau diganggu. Ada lagi bagi yang fakultas ekonomi, coba pelajari, ada namanya under invoicing. Ini kejadian kelakuan para pengusaha-pengusaha kita yang tidak taat kepada peraturan-peraturan. Berapa yang dibayar pajak, tapi berapa yang dia laporkan. Kebohongan-kebohongan ini harus menjadi koreksi dari adik-adik mahasiswa sebagai penjuru masa depan. Anda boleh menyalahkan kami, tapi Anda tidak boleh salah untuk ke depan. Perbaiki. Ya. Ini penting sebagai tantangan masa depan bagi bangsa Indonesia. Sedikit lagi mengenai sumber daya alam kita. Kita memiliki nikel yang sangat besar. Kita memiliki bauksit yang sangat besar. Tapi yang terjadi adalah orang keluar pelabuhan tanpa pemeriksaan. Orang keluar bandara tanpa diperiksa. Begitu kita melakukan tindakan-tindakan penertiban, kita lakukan pemeriksaan, orang-orang yang biasa lolos tanpa pemeriksaan masih merasa tidak ada pemeriksaan.
Pada satu hari dia lewat dengan membawa ilegalnya itu ke Tanggor. Ke Tanggor itu apa ya? Apa itu? Saya lupa. Saya terlalu lama tinggal di Jakarta, jadi saya susah itu. Kepegang sama petugas. Ternyata dia lupa bahwa hari ini sudah ada pemeriksaan. Jadi sebelumnya itu dia laksanakan aja, keluar masuk, bawa ilegal. Bayangkan adik-adik mahasiswa, begitulah kedaulatan ekonomi kita sekarang diancam orang. Tapi juga pakai bangsa sendiri. Inilah kalau kita mau di divide et impera. Itu. Jadi jangan sekali-sekali harus dari Universitas Hasanuddin yang keluar serang itu mereka, wako ya, serang itu korupsi, serang itu ilegal. Kalian itu adalah negarawan, hanya belum saatnya duduk di kursi negarawan. Tapi semangatmu harus kau pelihara, ya. Jadi kita menghadapi musuh dalam selimut yang tidak menginginkan negara kita bangkit ekonominya. Itu under invoicing selama 20 tahun. Ini sebagai informasi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kurang lebih 800 miliar US dollar kerugian negara. 20 tahun. Ngapain aja si Safri itu? Ya. Saya juga harus mengoreksi diri saya, karena saya juga bagian daripada pengabdian negara, pengabdian kepada negara. Tapi ini saya mau ingatkan kepada adik-adik mahasiswa, bersihkan hatimu, ikhlaskan dirimu, bahwa korupsi ini membahayakan bangsa dan negara. Kita juga harus menertibkan birokrasi kita. Birokrasi kita itu bukan lambat-lambat asal kelakon, tapi lambat-lambat masuk jurang. Jadi kita harus perbaiki. Semua ini adalah tanggung jawab kita, memperbaiki sistem, baik sistem ekonomi maupun sistem di dalam kemasyarakatan kita. Jadi tugas dari adik-adik mahasiswa bukan berarti diberi pekerjaan yang berat, tapi ini adalah tantangan untuk masa depan. Saya kembali kepada bagaimana kami membuat pertahanan. Ada implementasi dari pertahanan negara yang sekarang kita buat sejak tahun 2024 yang kita sebut Perisai Trisula Nusantara. Perisai Trisula Nusantara ini bukan untuk mengembalikan militerisme, bukan untuk mengembalikan difungsi. Difungsi itu sudah ditanam dalam-dalam, baik jasadnya sama arwahnya, nggak ada lagi. Saya ini adalah instrumen yang dulu mau dimanfaatkan dalam rangka difungsi, tapi hati kecil saya tidak ikhlas. Nah, ini dalam menjaga NKRI, kita memperkuat kekuatan di darat, kita memperkuat kekuatan di laut, kita memperkuat kekuatan kita di udara. Orang sering nyeletuk, apa ya? Nyeletuk itu apa? Ngomel ya. Ini pertahanan negara menghabiskan uang. Betul, saya sangat setuju. Tapi cobalah dipikirkan secara logika dan perasaan, antara rasa dan rasio. Kedaulatan negara itu harganya tidak ada kalau kita tidak menjaganya. Kedaulatan negara itu susah
dibayar dengan harga sepucuk senjata, 1000 senjata, 1.000.000 senjata, tidak cukup. Sekali kedaulatan negara kita itu terpotong, susah kita kembali lagi untuk menegakkan kedaulatan negara. Jadi kita ingin menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan memperkuat pertahanan negara. Di kekuatan darat kita tahu, adik-adik mahasiswa tahu bahwa pemerintah daerah itu semua kabupaten kalau belum mau dikembangkan lagi itu kurang lebih 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ini kabupaten ini penting. Ini adalah tulang punggung di mana rakyat untuk menjadi sumber penghidupan kita, karena dia dikendalikan oleh pemerintah kabupaten. Setiap kabupaten akan kita jaga. Berarti kita harus memiliki 500 satuan untuk menjaga kabupaten. Itu satu. Sekarang sumber daya alam kita. Sumber daya alam kita itu ada yang kita pakai sehari-hari, tapi ada juga yang kita gunakan untuk keluar. Ini harus dijaga. Ada satu kejadian terjadi di Irak. Ini saya tadi cerita soal regional itu, orang selalu intip-intip, dia punya kekuatan apa. Jadi Irak itu mempunyai kekuatan ekonomi cukup besar, ya, minyak dan gas. 3 minggu lalu diserang markas, diserang dia punya kilang minyak, sehingga dia punya kedaulatan ekonomi menurun, kekuatan ekonominya menurun. Kita tidak boleh. Oleh karena itu, kekuatan kita menjaga kilang dan terminal Pertamina agar supaya instalasi strategis ini tidak terganggu oleh gangguan-gangguan keamanan yang mungkin bisa berasal dari luar dengan menggunakan proksi dari dalam. Kita akan lengkapi ini dengan kemampuan anti drone, sebab di Irak itu yang diserang itu adalah menggunakan drone. Jadi drone attack adalah kemajuan teknologi militer sekarang yang sedang berkembang. Kita harus menghadapi tantangan ini. Angkatan Laut, kita mempunyai belasan choke point. Choke point itu adalah celah-celah laut. Itu kalau kita tidak jaga, orang bisa lewat begitu saja, baik dengan kapal selam atau di atas kapal permukaan. Oleh karena itu kita akan jaga ini. Semua choke point kita jaga dengan kapal selam, dan alhamdulillah anak-anak bangsa yang ada di PT PAL itu bisa membuat sendiri kapal selam tanpa awak. Dan itu direktur utamanya berasal dari Sulawesi Selatan. Ya. Coba ditanya siapa itu direktur utamanya yang dari PT PAL sekarang. Kita kalau punya kapal selam masuk di alur laut itu, kita bisa taruh selama 6 bulan, tidak usah muncul ke permukaan karena tidak ada orang di dalamnya. Kita pakai baterai aja, tapi kita lengkapi dengan peluru kendali. Dan mungkin kalau sudah kehilangan akal, kita tabrakin aja kapalnya orang. Jadi ini adalah usaha kita untuk menjaga kedaulatan supaya kita bisa kendalikan. Di Angkatan Udara kita akan bikin selimut udara di tempat ini, di Sultan Hasanuddin, lapangan udara Sultan Hasanuddin. Nanti dia jadi pangkalan sebelah timur dari Angkatan Udara. Nanti akan banyak pesawat tempur yang ada di sini untuk standby menghadapi berbagai gangguan.
gangguan itu tidak harus secara fisik kita lihat, tapi bisa secara psikologis sudah masuk di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Ini mau kita bikin. Di sebelah timur kita bikin, di sini dia punya Pangkalan Aju, dan kita juga bikin di sebelah barat Pangkalan Aju untuk Angkatan Udara. Jadi memang mahal harga kedaulatan negara itu, saudara-saudara sekalian, mahal. Oleh karena itu kita berusaha keras agar supaya tidak terjadi penyelundupan. Itu harus kita kelola sendiri. Kita sudah punya strategi sendiri. Tadi dijelaskan sama Pak Rektor mengenai Astacita. Kita sudah punya cara sendiri. Nah, kita sekarang dituntut bagaimana supaya anak-anak muda kita, terutama yang mempunyai latar belakang STEM, itu bisa ikut aktif di dalam menjadi bidan teknologi militer yang kita hadapi. Ada bukan pepatah tetapi suatu nasihat dari negara Eropa, civis pacem parabellum. Ini menunjukkan bahwa kalau kau mau damai, kau siap, kau punya kekuatan pertahanan. Ini yang kita kerjakan. Kita ingin rakyat kita itu tenang, aman, tapi kita kerja keras untuk membangun pertahanan kita di darat, laut, dan udara. Ini penting. Kenapa? Ya, kita terlalu kaya. Kalau kita kaya tidak punya kekuatan, nanti orang ngegarong aja kerjanya. Ngegarong kalau sehari nggak apa-apa, ngegarong berabad-abad keterlaluan. Kita akan lawan ini semua hal-hal yang sebegini. Jadi secara geostrategi, secara geopolitik, dan secara geoekonomi, kita akan jaga republik ini dengan cara civis pacem parabellum. Negara kaya harus kuat, dan kekuatan itu bukan untuk menekan rakyat, tetapi membuat keberpihakan kepada rakyat. Oleh karena itu, adik-adik, teman-teman mahasiswa, kau coba merenung bahwa kelangsungan hidup negara ada di tangan kalian nantinya. Oleh karena itu, saya ingin kasih satu bekal yang saya dapatkan pada saat saya tidak punya jabatan. Saya sudah pensiun sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Saya pergi sekolah di NATO School, North Atlantic Treaty Organization. Saya pergi sekolah dengan saya biaya sendiri, dan saya mendaftar, dan saya diterima karena mereka tahu bahwa saya memang fokus kepada profesional. Saya bukan anggota partai politik sampai sekarang, ya, tapi saya khusus orang profesional. Memang teman-teman sekalian, orang profesional itu harus siap. Kalau orang profesional itu ada di dalam iklim politik, kau siap-siap untuk mengalah. Kau siap-siap untuk mengalah, tapi kau tidak pernah akan tersisihkan. Jadi seorang profesional harus terus maju. Ewaku, ya, lawan itu, tantangan-tantangan itu. Saya pada waktu sekolah di Jerman, saya dapatkan satu kata. Kata itu penting, artinya sangat pendek. Namanya ultima ratio.
Ini penting buat kita semua. Ultima ratio itu adalah menghadapi situasi. Kita harus berpikir dan bertindak demi kelangsungan negara kita. Jadi kalau kita seorang warga negara Indonesia yang bertanggung jawab, pahamilah makna ultima ratio ini. Berpikir dan bertindak. Ada permasalahan, jangan kita berkutat-kutit dengan permasalahan, tapi kita cari solusi praktis yang berskala strategis. Itu tantangan untuk para mahasiswa di situasi yang akan datang. Yang terakhir, ini pesan lagi, karena saya memang pengen menyemangati adik-adik saya, mahasiswa sebagai penjuru masa depan bangsa, bahwa generasi muda itu adalah kunci dari kelangsungan hidup negara. Kita dulu pernah muda, kita memang dituntut, ada yang maksimal, ada yang minimal, tapi ada yang bisa masih terus kita berkembang. Oleh karena itu, para mahasiswa sekalian, kau jaga betul keunggulan dan kualitasmu. Ya. Kau dari sekarang cari pengetahuan, tapi yang saya bilang ultima ratio, kau pikir kau cari terobosan. Tadi saya diberitahu Pak Rektor bahwa ada tim medis yang berangkat dari Unhas ke daerah bencana. Itu adalah bagian dari ultima ratio. Itu bagian dari ultima ratio. Berpikir, bertindak, apalagi di kampus. Di kampus itu semuanya ada. Semuanya ada. Tempat kita melakukan terobosan itu di kampus. Saya juga sedih, kenapa saya tidak lewat kampus. Karena kampus saya di Akademi Militer. Tapi ternyata saya bisa belajar sambil jalan. Itulah gunanya, bedanya potensial dan achievement. Untuk teman-teman mahasiswa, kau belajar saja. Yang penting kau tidak melenceng dari kau punya tridharma, apa Pak? Tridharma perguruan tinggi ya Pak ya. Kau jangan melenceng dari situ. Ya, karena apa? Yang diperlukan itu bukan saat kau di kampus. Yang diperlukan itu saat kau sudah implementasi hasil potensimu. Itu namanya achievement. Biar kau nomor 1 di kampus, kalau begitu kau keluar, kau nggak bikin apa-apa, no way. Jadi yang paling penting itu achievement. Begitu kau keluar dari kampus, kau cari terobosan. Itu, kau cari terobosan. Kau sudah punya pengetahuan, cari terobosan. Nah, pada saat kau sudah ada di lapangan, kau harus pasang badan, ambil risiko. Jangan ikut-ikut orang, kau harus tampil, ambil risiko. Baik itu risiko perorangan maupun risiko kelompok. Yang penting ikhlas dan tujuannya baik. Kau sebagai generasi muda nantinya kau pasti akan mengalami pasang dan surut. Nggak ada pasang terus atau surut terus, tidak ada. Tergantung bagaimana kau melakukan terobosan dan kau ambil risiko. Kau pasti bisa kuat menghadapi pasang surut daripada kehidupanmu di masa akan datang. Yang ketiga, ya seperti biasa, begitu ada masalah, hadapi dan uji. Jangan begitu ada masalah kau melenceng, kau minggir, jangan. Generasi muda tidak boleh menjadi generasi safety player. Ya. Kau harus menjadi generasi risk taker. Itu yang paling penting. Ya, tapi dari keseluruhan ini sebagai orang yang mengabdi kepada bangsa negara, kau harus loyal kepada amanat konstitusi. Kau harus loyal kepada amanat konstitusi. Kau harus loyal kepada Pancasila.
Jangan hanya itu bisa di mulut, tapi kau terapkan. Kau harus loyal kepada Undang-Undang Dasar 45. Tadi saya sebut sekian banyak sumber daya alam lari keluar. Kenapa? Kita tidak mempelajari lebih dalam apa maknanya pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Padahal itu kalau kita pelajari mulai dari ekonomi berdasarkan kekeluargaan sampai dengan bumi, air, dan apa isinya, itu harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Ini yang kita alpa melaksanakannya, dan ini tantangan buat kita sekarang dan yang akan datang. Dan yang paling terakhir, supaya tahu bahwa kami ini seperti yang saya sebut tadi, tidak kepengen menjadi okupan. Tidak ada kecurigaan kita menjadi okupan, mau kuasai. Tidak, udah selesai. Ya, kita ingin menjadi national safety belt. Slide. Saya ingin kita menjadi national safety belt untuk mendukung pembangunan ekonomi kita. Jadi kita itu ada di lingkar pengamanan. Nah, seringkali timbul pertanyaan, ada apa itu tentara di dalam kementerian dan lembaga? Jawabannya mudah. Kalau itu permintaannya pemerintah, itu permintaannya kementerian dan lembaga, dan dia dianggap capable dan kredibel dan punya integritas yang saya sebut tadi, ya dia harus pensiun. Dia harus pensiun. Yang dipakai adalah otaknya dan tenaganya. Cuma hatinya mantan-mantan prajurit itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang sudah pernah diuji. Jadi ini adalah pilihan. Kalau tidak mau, dia juga pulang kampung, dia pelihara ayam, pelihara bebek, nggak ada masalah. Jadi ini saya ingatkan bahwa Republik kita ini harus kita jaga baik-baik, dan kita harus kendalikan semua yang ada di permasalahan yang kita hadapi ini. Saya kira teman-teman sekalian, saya mungkin terlalu lama menyampaikan penjelasan ini, tapi saya memang kangen ngobrol. Saya minta maaf menunda terus permintaan Pak Rektor, bukan karena saya apa-apa, tapi saya memang waktu saya kemarin masih ada di Aceh. Kemarin malam saya harus tidur di pangkalan udara karena harus bicara dengan para pilot-pilot penerbang kita kekurangannya apa, dan hari ini saya ada di kampus. Nah, setelah ini saya kembali lagi untuk melihat pendidikan batalion yang akan membantu para bupati-bupati yang kita persiapkan ini. Saya mohon maaf adik-adik mahasiswa kalau ada salah bicara, tetapi hati saya ikhlas agar kalian menjadi ujung tombak daripada pembangunan negara dan bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.